Shalom, Shalom. Selamat hari Minggu ma hupasahatami Tuhamuna saluhutna ruas ni huriani tuhata. Adorang sotapuka parsaurata di Minggu sadarion jumulo mahita martangiang nahohom di bagasan rohatabe martangiang mahita. Amin. Beta hita marso batu debata, tae dehon magwarna, marmulia mata bahen ibana marhite ngoluta. Atong marsaor mahita marhite par minggu tasadarion, taulopon jalata puji maibana di sardo ngoluta, robe mahita mardongan las ni roha manguloi ibana. Marede mahita siap buku de nomor 150 tolu ayat sada tabatolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Pardengkan basa do Jahoba tau partano batuan diari hagogotan, jala ditada doakan amarhapo santu ibana. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata amanami na di banwa kicang sailehon matuhami rohana togu nabadia pikiran na denggan dohot rohana ringgas pasauton ulaon na denggan sailehon dami tuhami asasona kami mangolu di bagasan pangod dingin say marsigatung tuhatam mahami maradupon saluhut musunami say ramoti jala pargogoy mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 291 ayat 1 dan 2. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-17 setelah Trinitatis ini tertulis dalam surat Apostol Paulus kepada jemaat Kolose, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari demahita siap buku ede nomor 174 ayat sada dohot 2.
Tatopoti madosa tanagodangi tuado panidebata. Asa tamahi tamajalo baga-bagana taringo tu hasesan ni dosata. Debata nama no pahami dang mardiai bar di baik kohami di julung bawa manang boru-boru paradongan manang naso paradongan namalo manang nahurang malo nama godang manang dakdanak tung disari hoko saluhutna asa mangolu marhite asi dohot holong ni roham ditopahodo hami tumiru rupam tudos tu pangalahom asa marhite hami hupa tuduho kami holong ni roham tu sadok portibion alai Tuhan jot-jot dope di parngoluan namion masai maol dohami masih jakonan masih urupan dohot masih haholongan ujungna gabe adong ma natar pucung ala suada na paturehon HP tung soboy dohami mangolu holas ya diri nami sadiri manang holat tu diri nami sadiri jot do dang huargai hami nados do hadirion ni bawa dohot boru-boru gabe humurang hadirion ni boru-borui hubahen hami. Ale Tuhan debata nama no pahami asima roham dihami sai patupa mahami gabe pangurupi di akana hahurangan. Ale Tuhan debata nama no pahami di tonga-tonga ni hamama sani sori mago kopit 10 siaon nunga tunggodang akana marukil dohami ala saha tu sadari saonari sai martabata dope akana marsahit dohot akana mate dada holani tahe gabe tabbado aka parukilon alani ekonomi nahurang denggan godang aka nadi paradihon siana kapar karejoana aka ulaupe godang nasoboi tarpatupa songon nasomal nasai laon dia ka ulaon ni huria ulaon di pamareta nang di masyarakat pe. Ale Tuhan debata nama no pahami asima roham dihami sai patu pamahami gabe pangurupi di akana hahurangan. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasohatu dosan para si rohami dahami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi di bagasan hajahatu dohami tubuh jaladang hapur seaun di bagasan rohana mihian saluhut dohami manibil siana kadalan masai godang do pangalau sion nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan alani denggan ni basam dohot asini roham sai unang paingot-ingot akadosa ni hapo soon nami dohot pangalau sion nami sai ingot mahami hobar tu asini roham dohot denggan ni basam ala ni goarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi amin. Oh
abg maha tabaga-baga taringo tuha sesani dosa. Ai dangadong ibar ni ai saluhut do pardosa jala hurangan maradupon hasangapon ide bata. Alayakan naga bepitor binain ni basa-basa marhite sian asini rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bain habangsa parasian. Marhite-hite haporsiaon di mudarna. Hasanghapon madi debata na digijang. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 380 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel Minggu 17 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 12. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marede mahita sia bukwede nomor 467 ayat 1 doho tolu. Pakai
Tahati dakon maha porsiau tai, songon nahin hati dakon idongata saha porsiaun disa doktor tibion, rap mahita mado. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu naso hatu dosan, natu mopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, iman hati nubuhoni si Maria. Nagabe-gabean siantun di perbadia, adorang soha bubuan. Ido tuhata, natu mau nabernit, di pangumuhan dan silatus. Nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang. Natu atu banuatoru, dung di tano. Namulak mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata, Jehovah, amanai. Pargugu naso hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tutano, manghumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan abadia, dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai namando, mulak mangolu dos sogot daging ni halak naumate. Roh dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabi gema titing di tonga-tonga ni huriata. Hurian itu ata, tabi gema titing namasa di ruata Minggu 10 pitu dung Trinitatis. Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Guardi mingkuta Minggu 10 pitu dung Trinitatis. Dohot topik minggu dos dohita di adupan ni debata setara di hadapan Allah. Jumlah jemaat yang hadir pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 Minggu jam 8 WIB, laki-laki 40 orang, perempuan 148 orang, jumlah keseluruhan 88 orang. Minggu jam 11 WIB, laki-laki 55 orang, perempuan 71 orang, jumlah keseluruhan 126 orang. KT Sisasi Sidi hari Selasa dan hari Rabu tanggal 6 dan tanggal 7 Oktober 2020 jam 16 WIB. Pada hari Minggu ini gereja kita mengadakan ibadah minggu di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan ibadah minggu HKBP Curup dari channel YouTube HKBP Curup. Dihimbau kepada seluruh jemaat supaya mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Ibadah sekolah minggu. Sekolah minggu masih beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan ibadah sekolah minggu channel YouTube HKBP Curup. Dihimbau kepada seluruh anak sekolah minggu agar mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Curup mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Dukungan doa. Kita doakan saudara-saudari kita yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan,
dan kesusahan. Aku akan mendatangkan kepada mereka kekuatan dan kesembuhan, dan aku akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Yeremia 33 ayat 6. Warta keuangan bisa kita lihat di selebaran yang dibagikan kepada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita untuk hari Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 sampai 3 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dari kitab Kejadian, yaitu Kejadian pasalnya yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu.
manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu buku yang membuat dari bagian judul bukunya itu Untung Adam Tidak Salah Pilih. Untung Adam tidak salah pilih. Ketika Allah menciptakan Adam, ketika Allah menciptakan manusia itu, lalu Tuhan Allah memberikan hak kepada Adam dan untuk menamai segala apa yang telah diciptakan oleh Tuhan. Dihadapkannya semuanya kepada Adam, seluruh binatang, seluruh tumbuh-tumbuhan, dan Adam diberi kuasa untuk memberi nama satu persatu. Tetapi dari seluruh apa yang dinamainya itu, Adam melihat bahwa tidak ada yang cocok atau yang pas untuk dia. Untunglah Adam tidak salah pilih. Coba kalau Adam salah pilih, mungkin Adam bersama dengan ternak. Kalau dia memilih ternak sebagai teman hidupnya. Tetapi untunglah Adam tidak salah pilih, karena dia melihat segala yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sepadan dengan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, topik minggu kita pada hari ini setara di hadapan Allah. Dos diadopeni debata. Setara artinya sejajar, sama tingginya, sederajat, atau sama tingkatannya, sepadan dan seimbang. Jadi kalau dikatakan laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah, berarti mereka sejajar, sama tingkatannya. Laki-laki tidak lebih tinggi derajatnya dari perempuan atau sebaliknya. Namun sayangnya selalu ada dan mungkin masih banyak gagasan yang menganggap kalau perempuan itu tidak setara dengan laki-laki. Mereka mengatakan perempuan lebih rendah tingkatannya dari laki-laki, seperti pendapat para filsuf, yaitu Aristoteles. Ia menyebutkan perempuan sederajat dengan budak atau hamba. Sedangkan Miste menyebutkan bahwa perempuan berasal dari dua hal yang berbeda dengan laki-laki. Yang membuat mereka memiliki kesamaan adalah karena mereka hidup dalam satu wilayah dan saling berinteraksi dalam waktu yang lama. Hegel juga menyebutkan perempuan tidak dapat berpikir secara universal, karena demikian ia tidak bisa menjadi pemimpin negara, sebab perempuan hanya cocok pada pekerjaan domestik. Kedudukan perempuan di tengah-tengah agama Yahudi juga, perempuan itu disamakan dengan benda atau hewan. Para rabi sempat sangsi, apakah perempuan itu, para rabi sempat sangsi apakah perempuan itu mempunyai roh atau tidak.
Bahkan perempuan boleh diperjualbelikan untuk membayar hutang orang tuanya. Semua pendapat ini merendahkan perempuan sebagai ciptaan Allah. Dan marilah kita melihat apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman ini, dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat 25 tentang perempuan ketika ia menjadikannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Kejadian 2 ayat 18 menyebutkan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perempuan di dalam penciptaan sesudah Allah menciptakan manusia itu segambar dengan dia. Tuhan memberikan tugas kepada mereka berdua, laki-laki dan perempuan bersama-sama. Kata sepadan di sini jelas mengidentifikasikan kalau perempuan itu setara dengan laki-laki. Perempuan bukan hanya penolong yang sepadan, tetapi perempuan adalah bagian dari tubuh laki-laki itu sendiri. Disebutkan dalam Kejadian 2 ayat 22 sampai ayat 23, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kalau perempuan itu diambil dari tubuh laki-laki, maka laki-laki dan perempuan pada hakikatnya adalah setara, adalah sama, adalah satu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka berdua atau mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Sebab apa? Sebab mereka adalah satu daging. Karena perempuan dan laki-laki satu daging, semakin jelaslah kita melihat bagi kita bahwa tidak ada celah untuk membedakan derajatnya atau membandingkan satu dengan yang lainnya. Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah dengan keunikannya masing-masing, yang membuat mereka menjadi teman yang sepadan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan. Laki-laki diciptakannya dengan bentuk tubuh yang lebih kuat dari perempuan. Karena laki-laki diciptakan untuk menjadi pekerja atau pencari nafkah keluarga. Sebab dialah yang bertanggung jawab untuk mencari makanannya dan mencari makanan untuk seisi rumahnya. Dan perempuan diciptakan Tuhan menjadi penolong bagi suaminya. Namun walaupun begitu, kemampuan berpikir laki-laki dan perempuan adalah sama. Karena roh yang mendiami laki-laki dan perempuan adalah roh yang sama, yaitu roh Allah. Roh inilah yang menghidupkan mereka, yang menggerakkan hati dan pikirannya dalam setiap tindakannya. Jadi anggapan bahwa laki-laki lebih mampu berpikir universal dari perempuan itu tidak berdasar. Yang bisa membedakan kemampuan laki-laki berpikir dari perempuan hanyalah anugerah Allah. Anugerah Allah yang diberikan Allah kepada seseorang berbeda-beda, dan cara manusia itu sendiri mengelolanya berbeda-beda, pikiran dan anugerah yang ada pada diri seseorang. Jadi tidak mengherankan kalau ada perempuan yang lebih pintar dari laki-laki. Tidak mengherankan kalau ada perempuan lebih mampu berpikir universal dari laki-laki, atau lebih intelektual dari laki-laki. Atau sebaliknya, tidak mengherankan kalau ada laki-laki lebih intelektual, lebih berpikir universal dari perempuan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jadi khotbah ini jelas bagi kita bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan Tuhan.
Siapa yang berkata dan berpikir bahwa laki-laki itu tidak setara dengan perempuan, mereka sedang bertentangan dengan Allah, Sang Pencipta manusia. Sebab Allah tidak pernah bermaksud demikian. Allah tidak menjadikan mereka berbeda tingkatannya. Laki-laki dan perempuan adalah sepadan. Mereka saling melengkapi dan saling membutuhkan, saling mengasihi satu dengan yang lain, dalam keluarga untuk melayani Tuhan. Dalam penciptaan jelas sekali bahwa perempuan itu sama, sederajat, selevel dengan laki-laki di hadapan Tuhan. Tetapi karena dosa manusia, keadaan berubah. Bila ditanya siapakah permulaan dosa, orang selalu mengatakan permulaan dosa ialah Hawa. Itu salah. Setan menggoda Hawa jatuh ke dalam dosa, tetapi mereka bersama-sama jatuh ke dalam dosa. Karena itu dan karena mereka menurut garis keturunan laki-laki atau patriark, mereka merendahkan kaum perempuan. Untunglah datang Tuhan Yesus yang mengubah, yang memperbaharui keadaan ini. Yesus mengembalikan kedudukan perempuan itu sama dengan laki-laki. Yesus datang berkorban untuk keselamatan semuanya. Yesus mengasihi perempuan dan mengasihi laki-laki dan ingin agar semua manusia selamat. Saudara-saudari, bagaimanakah dunia jika tidak ada perempuan? Yang pertama, manusia itu tidak mempunyai teman hidup. Kita bisa baca dalam ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan dalam ayat 22 dikatakan, dan dari tulang rusuk diambil Tuhan Allah perempuan itu. Yang kedua, dunia kehilangan tangisan seorang bayi. Tangisan seorang bayi adalah penting bagi keluarga. Mari kita baca dalam Amsal 15 ayat 20. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang bebal menghina ibunya. Yang ketiga, dunia kehilangan inspirasi. Mengapa kehilangan inspirasi? Kita bisa lihat dalam firman ini, dengan hadirnya Hawa, Adam mempunyai inspirasi. Dan ketika Allah menciptakan perempuan dan dia menyambutnya dan dia mengatakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dalam Amsal 12 ayat 4 dikatakan, istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Yang keempat, dunia kehilangan penolong. Alkitab menggambarkan perempuan sebagai penolong bagi Adam. Kita baca tadi dalam ayat 18. Saudara-saudari, ada dua istilah yang harus kita singkirkan, yaitu pemakaian kata emansipasi dan kodrat yang mengatakan sudah merupakan kodrat orang berkulit hitam lebih rendah derajatnya dengan orang yang berkulit putih. Begitu juga pemahaman yang mengatakan sudah kodrat perempuan melayani suami walaupun suaminya jahat. Begitu juga pemahaman yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi dengan mengatakan atau padohan. Itu halak doi muse. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, bahkan dalam karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus pun tidak ada keistimewaan laki-laki dan perempuan. Tidak ada keistimewaan diberikan kepada laki-laki atau kepada perempuan. Semuanya sama di hadapan Allah. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup menurut kehendaknya, merekalah yang diselamatkan. Tidak ada pertimbangan karena dia laki-laki atau karena dia perempuan, atau karena dia laki-laki atau karena dia perempuan maka ia dihukum.
Semuanya tergantung kepada iman dan perbuatan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kitab Roma 3 ayat 22 dikatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Tuhan Allah mengasihi laki-laki sama seperti Ia mengasihi perempuan. Tuhan Allah juga menghukum laki-laki atau perempuan jika ia berbuat salah. Demikianlah manusia setara di hadapan Allah, saudara-saudara. Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 28 mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kita sama di hadapan Allah. Laki-laki, perempuan sama di hadapan Allah. Berkulit putih, berkulit hitam, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, supaya saling mengasihi, saling menghargai, menghormati, saling melengkapi untuk melayani Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah menegur kami supaya kami benar-benar menghargai perbedaan, supaya kami benar-benar memahami bahwa kami di hadapan-Mu setara di hadapan-Mu, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak lebih tinggi derajat laki-laki dari perempuan. Firman-Mu telah menyatakan kepada kami bahwa ketika Engkau menciptakan Adam, dan tidak ada baginya yang sepadan bagi dia untuk menjadi penolong baginya, tetapi Engkau telah mengambil dari tulang rusuk laki-laki dan Engkau membangunkannya bagi dia seorang perempuan, yaitu Hawa. Dan ketika Engkau telah menjadikan perempuan itu, ada mengatakan bahwa itu adalah tulang dari tulangnya dan dari dagingnya. Benar-benar di sana Engkau telah menyatakan bahwa perempuan itu adalah penolong bagi laki-laki, dan perempuan itu setara, sepadan dengan laki-laki. Oleh karena itu ya Tuhan, berilah kami hikmat-Mu supaya kami benar-benar saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memperlengkapi satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain, supaya kami mengasihi satu dengan yang lain, hidup di dalam kesejahteraan, hidup di dalam keharmonisan, hidup di dalam kebahagiaan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, jauhkanlah dari seluruh jemaat-Mu dan dari kami pikiran-pikiran yang membedakan, pikiran-pikiran yang menganggap perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Sebab itu bertentangan dengan firman Allah yang telah Engkau nyatakan dalam firman ini. Ya Tuhan kami, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Engkaulah yang memberkati mereka dalam setiap pekerjaan di rumah maupun dalam hal apapun yang mereka lakukan. Engkau yang memberkati mereka, memberikan hikmat dan juga kekuatan dalam seluruh tingkah laku dan juga kegiatan mereka dan pekerjaan mereka. Berikan mereka kebahagiaan, berikan mereka kegembiraan dalam menjalani hidup mereka. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu apabila mereka menghadapi sakit pada saat ini. Engkaulah kekuatan mereka, Engkaulah maha penyembuh mereka, dan kami yakin Engkau yang menyembuhkan mereka dengan tangan-Mu yang kuat dan kuasa. Tuhan, berikanlah kekuatan serta penghiburan apabila mereka dalam menghadapi pergumulan yang berat,
dalam menghadapi kesusahan, sebab Engkau akan menyingkapkan banyak hal kegembiraan bagi mereka. Ya Tuhan kami, jikalau pada hari Minggu ini gerejamu HKBP Curup beribadah di rumah masing-masing, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Engkau yang memberikan kepada mereka hati yang gembira, supaya mereka dengan gembira dan mereka sehati sepikir untuk melakukan ibadah di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, selamatkanlah bangsa kami ini dan dunia ini dari wabah virus corona yang masih merajalela di dunia ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marede mahita sia bukwede nomor 820 laos tapasahat mapeleata tu STT manang sikola padita. Tatangnya koma peliata ale debata amana mina di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan dohot na saulibasa na maudiutus upasahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon pati buluhon harajaon mu di tonga-tongan ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaumu,
Sai saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leo matu hami sadarion hanguluan siapar. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Una kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala si marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasorhon madamena tu todim. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Salam Minggu. sehat. Salam sehat.